Hai saya ladies, hai everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Mei. Nah, senang banget bisa ketemu kalian di hari ini. Yang kalau kenapa baju aku sama dengan video sebelumnya, ya ini video dibikin di hari yang sama. Cuman yang video sebelumnya itu aku sebelum olahraga, dan sekarang aku sesudah olahraga, jadi agak sedikit lepek, so sorry banget. Oke, hari ini aku akan ngejawab pertanyaan dari subscriber aku yang bertanya di video aku tentang tips memotong rambut kemaluan. Dia tanya kayak gini, dari Ade Rizky, apa benar kalau jembut itu ada kutunya? Dia bilang gitu. Maksudnya apa benar kalau di rambut kemaluan itu ada kutunya, bisa ada tumbuh kutu? Nah, aku akan jawab pertanyaan ini, tapi jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Aku tunggu guys. Oke, jadi aku akan ngejawab pertanyaan dari Ade Rizky. Thank you banget buat Ade Rizky yang sudah bertanya langsung di komen. Dan kalau kalian juga mau tanya, kalian bisa langsung aja tulis pertanyaan di komen, atau kalian DM aku di Instagram juga bisa. Nanti aku bakal jawab dan aku bakal bikin videonya sebagai jawabannya. Nah, Ade Rizky tadi nanya tuh, kenapa bener nggak sih kalau di kutu kemaluan itu bisa tumbuh kutu, hidup kutu? Jawabannya bisa. Nah, tumbuhnya kutu di kemaluan itu, kutunya itu mirip dengan kutu rambut atau kutu tubuh, jadi mirip-mirip. Nah, kutu ini juga bertahan hidup dengan mengisap darah, sama dengan kutu yang di rambut dan kutu yang ada di tubuh, jadi mirip gitu. Nah, tapi bedanya kutu kepala sama kutu tubuh dengan kutu kemaluan itu, bedanya kalau kutu di kemaluan nggak bisa lompat atau nggak bisa terbang. Jadi dia berdiam diri di daerah rambut sekitar kemaluan kita, baik itu laki-laki dan perempuan. Nah, nama kutu yang hidup di daerah organ intim itu adalah Pirus pubis. Tulisannya PTHIRUS pubis, PUBIS. Jadi itu artinya kutu yang hidup di pubis. Pubis itu area organ intim kita. Itu perbedaannya kutu tubuh dan kutu kemaluan. Nah, untuk beberapa kasus, kutu kemaluan ini juga bisa tumbuh di daerah rambut-rambut yang kasar seperti janggut, terus ketiak, lalu juga bahkan ada tumbuh di kumis dan di beberapanya ada kasus tumbuh di ini tuh apa sih? Bukan, ini alis, bulu mata. Bulu mata. Nah, beberapa kasus juga tumbuh di bulu mata. Jadi beberapa tempat juga bisa ditumbuhi oleh kutu kemaluan ini, Pirus pubis gitu. Kemaluan ini muncul sama dengan seperti yang lainnya. Jadi dia mulai dari telur, terus dia menetas dan menjadi kutu dewasa. Nah, akan lebih parah jika telur-telur itu merekat erat di batang-batang rambut kemaluan. Makanya harus tetap rajin untuk merawat area organ intim itu dengan cara membersihkan, terus juga mencukur dengan baik dan benar. Kalian bisa nonton video aku yang tips mencukur rambut kemaluan atau rambut kewanitaan. Nah, kalau gejalanya apa sih Kak yang ditimbulkan kalau memang ada kutu dalam rambut area organ intim kita? Nah, yang akan timbul rasanya kayak rasa gatal, panas, ruam, sama halnya kalau kalian juga tumbuh kutu di daerah kepala dan tubuh, karena dia tuh mengisap darah yang memang itu salah satu untuk cara mereka untuk bertahan hidup dengan cara mengisap darah, jadi membuat gatal. Tapi waktunya tuh agak cukup panjang, dari telur menuju dia menetas dan menjadi kutu dewasa itu sekitar 6 mingguan. Dan pada saat dia menjadi telur itu sangat susah dibersihkan jika dia tuh melekat dengan erat di batang rambut kemaluan. Jadi memang kalian harus rajin membersihkannya, dan
kayak agak susah gitu, apalagi kalau kalian yang memang laki-laki yang jarang banget membersihkan area rambut, organ intim, kemaluan itu bisa tumbuh jadi kutu yang bisa masuk gitu. Nah, kutu yang muncul di daerah organ intim atau rambut kemaluan itu bahkan kalau sampai efek lebih luar biasanya itu akan terasa gatal luar biasa, bahkan akan terasa panas, dan akhirnya kalian akan merasa ingin menggaruk kan. Nah, pada saat kalian menggaruk atau menggesek-gesekkan rambut organ intim kalian itu malah membuat penyebaran kutu-kutu itu menjadi luas di area organ intim kalian, dan bisa saja masuk ke genitalia kalian atau organ intim kalian. Jadi bahayanya sangat parah nih kalau kalian ditumbuhi kutu kemaluan gitu. Jadi efek yang lebih besarnya itu tumbuh ruam yang menjalar di daerah selangkangan, ke bokong dan ke paha yang seperti berwarna hitam keabu-abuan. Nah, itu tuh efek oleh kutu yang sudah menyebar luas, dan itu sangat gatal banget. Jadi kalau ada banget dan lain-lain. Nah, itu salah satunya juga bisa berasal dari kutu dari rambut kemaluan yang sudah menyebar. Bahkan biasanya bisa sampai ke bokong dan ke perut bagian bawah. Sudah merasakan gatal yang luar biasa seperti itu dan terjadi ruam dan gatal-gatal udah menyebar, itu kalian wajib banget ke dokter, ke spesialis kulit dan kelamin untuk diberi pengobatan segera gitu. Harus rajin tuh mencuci celana dalam, mencuci spray itu kalian rendam dulu dengan air panas agar membunuh kutu-kutu yang mungkin saja sudah tumbuh hidup di pakaian itu, dan kalau kalian pakai ya bisa kalian tertular. Dan setrika selalu pakaian kalian. Setrika dan panas itu salah satu cara untuk membunuh hadir dan tumbuh di tubuh kita gitu. Jadi kalian harus rajin tuh untuk membersihkan pakaian dalam kalian dengan air panas. Terus handuk juga itu tuh berpeluang tumbuhnya kutu, dan kalau kalian pakai, apalagi kalau kalian tuh harus bedakan ya, handuk untuk apalagi wanita, kadang membersihkan kemaluan itu pakai handuk, jangan samakan. Lebih better kalian pakai tisu gitu. Jadi kalau rambut badan handuk sendiri, kalau kalian nggak punya handuk untuk daerah organ intim pakai tisu. Dan kalau memang sudah terjadi, kalian harus banget ke dokter untuk diberikan resep pembasmi kutu yang memang khusus kemaluan. Gitu guys yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Aku akan review. Yang pertama, kalian harus banget menjaga kebersihan, terus mencuci segala pakaian kalian, celana dalam semuanya, rendam dan setrika untuk membunuh kuman. Terus kalian juga harus punya hand sanitizer. Kalian juga harus punya toilet sanitizer ini kalau kalian memang berpergian kemana-mana, pakai toilet umum, pakai ini. Sebelumnya kalian bersihkan dulu, baru kalian bisa gunakan toilet itu. Gitu aja kan, semoga bermanfaat buat kalian. Jaga kebersihan, dan kalau kemana-mana jangan lupa juga pakai masker. Tunggu video-video aku selanjutnya, dan nonton juga video-video aku sebelumnya. Bye bye guys, I love you. Hai guys, hi everyone, hi ladies, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Mei. Nah, hari ini aku akan Hai guys, hi everyone, hi ladies, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Mei, senang banget bisa ketemu kalian hari ini. Nah, kalau ada yang mengeh aku bajunya kok sama ya dengan video sebelumnya. Ya, video sebelumnya itu sebelum aku olahraga, dan sekarang aku sesudah olahraga. Jadi kalau sedikit lusuh atau lepek, sorry banget. Nah, hari ini aku akan ngejawab pertanyaan dari subscriber aku. Oke, thank you banget yang sudah